PHPU Pilkada Pilpres. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa sih PHPU itu, sebaiknya kita itu mengetahui dulu apa sih pemilihan umum. Pemilihan umum itu berasal dari kata general election yang dalam kamus hukum Black dimaknai sebagai sebuah pemilihan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan dilakukan untuk mengisi seluruh kursi atau legislatif dan eksekutif branch. Pemilu umum ini digunakan untuk mengisi jabatan di lembaga legislatif, eksekutif, bahkan dapat pula untuk lembaga yudisial baik di tingkat pusat umum maupun daerah. Terjadi perkembangan pemahaman mengenai pemilu atau general election yang pada mulanya merupakan konsep pemilihan anggota parlemen menjadi bermakna lebih luas menjadi pemilihan pemerintah. Intinya di sini, pemilihan umum itu atau disingkat pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam melalui dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif, di berbagai tingkat pemerintah sampai kepala desa. Pilkada atau pemilihan kepala daerah. Adapun undang-undang yang mengatur tentang dasar hukum penyelenggaraan pilkada yaitu Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tentang penjelasan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. PP pengganti Undang-Undang Nomor 3 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2005. Pilkada atau pemilihan kepala daerah yang kita ketahui adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu Kabupaten atau Kota. Adapun khusus untuk daerah Aceh itu pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilih atau KIP dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh atau Panwasli Aceh. Pemilihan kepala daerah ini dilakukan satu paket bersama dengan pemilihan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdiri dari gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Di dalam pemilihan kepala daerah ataupun di pemilihan presiden itu mempunyai permasalahan dan ada solusinya. Secara garis besar, Undang-Undang Pemilu membagi bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum menjadi 3. Pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dalam pasal 248 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pemilu mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Pasal 252 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 258 Undang-Undang Pemilu itu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. KPU itu bertugas merencanakan dan melaksanakan pemilihan umum untuk eksekutif dan legislatif, baik presiden, gubernur, bupati, DPR RI, DPD, dan DPRD. Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terjadi dalam pelaksanaan pilkada, dipandang perlu untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kematangan dalam kehidupan demokrasi yang dapat dilakukan melalui permasyarakatan. Maka untuk pilkada yang akan datang, yaitu perlu penataan kembali Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal-pasal yang menyangkut pilkada.
Selanjutnya, pelanggaran dalam proses pemilihan. Pertama, mobilisasi aparat birokrasi pemerintah. Kedua, keberpihakan dan kelalaian penyelenggaraan pemilu kada terkait syarat calon kepala daerah. Ketiga, pelanggaran politik uang atau money politik. Keempat, gabungan pelanggaran mobilisasi, birokrasi, money politik, dan keberpihakan penyelenggaraan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pemilihan umum anggota Dewan DPR, DPD, dan DPRD tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang pemilihan umum presiden atau wakil presiden. Jadi kesimpulannya adalah berbagai problem pemilu kada sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan masih banyaknya agenda demokrasi yang harus kita selesaikan baik dari sisi regulasi, kelembagaan maupun penegakan hukum. Karena pemilu adalah suatu mekanisme untuk memilih siapa yang akan berkuasa, maka sulit dihindari terjadinya benturan kepentingan, bahkan menimbulkan kekerasan yang dapat merusak tujuan mulia dari pilihan demokrasi. Pilihan umum masa sekarang. Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu legislatif dan kepala daerah akhirnya kesepakatan itu diambil memulai di rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Menteri dan Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP di gedung DPR. Menurut kesepakatan, pemilu presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Waktu itu berbarengan dengan pemilu legislatif atau pileg untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten atau kota, dan anggota DPD RI. Alasan penundaannya. Usulan penundaan pemilu 2004 memakai narasi tentang pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Pilkada 2020 terlaksanakan alasan COVID-19 untuk menunda pemilu 2024 juga tidak bisa digunakan. Sebab Indonesia mampu melaksanakan 270 pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020. Padahal menurut Nurliyah saat itu masa pandemik sangat parah, berpotensi kembali ke masa Orde Baru. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi salah satu ciri khas utama pembeda antara sistem demokrasi dengan otoritarisme. Jika wacana berpanjang masa jabatan presiden ini sampai lolos, maka bukan tidak mungkin Indonesia kembali ke masa Orde Baru ketika Soeharto bisa memimpin 32 tahun. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.